Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas bimbingan dan penyertaan-Mu sepanjang minggu ini, sehingga pada hari ini kami memulai kembali perkuliahan pendidikan agama Katolik. Berkatilah pertemuan kami ini dengan Roh Kudus-Mu, agar yang kami bicarakan adalah kehendak-Mu. Terpujilah nama Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, selamat malam untuk kita semua. Bagaimana perasaan sepanjang minggu ini? Hujan terus. Siapa yang hari Minggu kemarin tidak ke gereja? Angkat tangan. Katakanlah sejujurnya, ya. Baik. Alasan kenapa? Apakah karena malas atau bangun terlambat atau ada kegiatan lain? Kenapa? William ya? Rekoleksi. Oh, ada ikut sama romonya. Oke, Bro, kenapa tidak ke gereja? Bangun terlambat, kamu? Kerja. Oke, siapa lagi yang tidak ke gereja? Angkat tangan. Kamu karena apa? Oke, baik. Yang lain tidak ke gereja karena apa? Hah? Ada kegiatan. Yang lain siapa lagi nggak ke gereja? Baik, karena apa? Karena sakit. Oke, baik. Adik-adik sekalian, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati, ya. Dan salah satu perbuatan nyata adalah beribadah pada hari Minggu. Kalau tidak pernah beribadah pada hari Minggu, mau jadi apa nanti masa depan kalian, ya? Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya mengimbau kepada kamu supaya rajinlah, ikutilah kegiatan pada hari Minggu atau kegiatan keagamaan lainnya yang boleh dikatakan memiliki nilai keagamaan. Kalau perkumpulan kelompok marga, kelompok keluarga, kelompok suku itu bukan kegiatan keagamaan. Saya mengajar di Poltek dengan setia, kalau mahasiswa itu izin karena ada pertemuan keluarga, saya langsung beri alpa, ya. Kalau kegiatan perkuliahannya, dengan demikian kamu juga harus berhati-hati supaya rajin-rajin ke gereja. Materi pertemuan kita pada bab 2 ini yang berjudul agama-agama di Indonesia. Ya, ada berapa agama di Indonesia? Saya mohon klarifikasi sekali lagi. Ada berapa agama di Indonesia? 6. Oke, baik. Atau ada yang mau menambahkan lagi agamanya? Di KTP kalian tertulis agama apa? Kalau ada yang tulis agama Kristen, segera ke kantor catatan sipil dan beritahu bahwa Pastor Lawrence menyuruh kami menggantinya menjadi Kristen Katolik. Kalau mau dengan Kristen. Kalau tanpa memakai kata Kristen, pakailah Katolik. Tidak ada satupun pegawai catatan sipil yang menolak kami kalau menyebut nama saya, ya. Ingat itu, ya. Jangan main-main loh, ya. Supaya nanti jangan sampai ada perhitungan tenaga atau orang-orang Kristiani di kota Batam lebih banyak larinya ke Protestan ketimbang yang ke Katolik. Nah, agama-agama di Indonesia oleh Konsili Vatikan kedua mengatakan bahwa dialog antara gereja Katolik dan agama-agama lain sangat didorong dan dimajukan. Pernyataan ini menunjukkan bahwa agama Katolik sangat memberi apresiasi yang tinggi terhadap agama-agama lain. Adik-adik sekalian, saya tidak mau mengajarkan kepada kamu untuk bersifat arogansi terhadap agamamu. Jangan. Kalau agama tetangga mengajarkan bahwa tunjukkanlah Yesus Kristus di mana Anda berada, dan katakanlah agama yang lain adalah salah, agama yang paling benar adalah agama saya. Bagi saya itu tidak pas.
Kepada para pendeta, rekan-rekan yang mengajar di Protestan, saya mengajarkan kepada mereka begitu. Saya bilang, jangan kalian akan membuat fanatisme buta. Karena Indonesia ini adalah negara beragama, bukan negara agama. Beda ya? Baik, yang pertama kita lihat agama Islam. Sekilas saja saya mau memberikan gambaran kepada kalian soal pertama agama Hindu Dharma, mohon maaf ya. Agama Hindu ini terdapat banyak aliran dan kelompok. Salah satunya yang ada di Indonesia sejak masa Bapak Rasada Hindu Dharma Indonesia PHDI tahun 1993 itu disebut dengan nama agama Hindu Dharma. Dan lebih banyak di kota Batam ini kebanyakan beragama Hindu Dharma. Tahu pusat agama Hindu di kota Batam ada di mana? Ada di mana? Puranya ada di mana? Ini tetangga kita ini loh. Nah sekali-sekali saya mengajak kamu nanti pergi ke sana ya. Pasti ada yang belum pernah masuk ya. Saya kira rata-rata semua belum masuk. Nanti suatu saat kalau berkesempatan saya mengajak kalau yang mau mengikuti saya boleh saja masuk di dalamnya itu. Dan kalian bisa melihat apa yang mereka lakukan ya. Para pemimpinnya juga mereka melakukan. Dan mereka mengatakan bahwa seluruh hidup manusia dalam kerangka mencari pembebasan. Pembebasan. Tidak terikat dengan hal-hal duniawi, hal-hal yang bersifat fana. Tetapi manusia mencari pembebasan yang disebut dengan nama 3 jalan atau trimarga, yaitu karma marga, jenama marga, dan bhakti marga. Karma marga itu orang ingin mencapai moksha dengan melakukan karya, sedangkan jenama marga itu mencapai moksha dengan jalan askese budi, dan bhakti marga orang menyucikan diri dengan penyerahan diri seutuhnya menuju pertemuan dalam cinta kasih dengan Tuhan. Menarik sekali untuk agama Hindu ini. Dan perlu adik-adik tahu, agama Hindu ini agama yang boleh dikatakan cukup tua. Tetapi kalau agama yang paling tua di dunia itu adalah agama Katolik, ya. Itu harus disadari dengan sungguh. Nah, lalu agama Hindu masuk ke Indonesia dengan peserta mereka urutan yang keempat kalau saya tidak salah, ya. Ini sebagai informasi awal saja untuk kalian. Kita tidak mempelajari secara keseluruhan ini. Nah, dengan teman-teman kamu rata-rata juga di kampus UIB ini kebanyakan beragama Hindu atau agama Konghucu ya. Nanti Buddha lebih banyak sebetulnya, Buddha lebih banyak. Oleh karena itu baru-baru ini juga Pak Suwarno, itu teman saya yang mengajar pendidikan agama Buddha itu marah kepada teman-teman yang di Protestan. Karena orang-orang yang beragama Buddha justru mengikuti mata kuliah agama Protestan. Nah, saya harap Katolik semua Katolik ya, atau ada yang non Katolik? Ada? Nah, saya harap semua Katolik ya adik-adik ya. Kalau Protestan, saya itu berkelahi dengan teman-teman pendeta. Mereka mengatakan begini, loh, itu kan tergantung mahasiswa. Ketika dia masuk menandatangani untuk memilih agama, kalau dia memilih agama Protestan maunya apa? Salah itu teman-teman. Secara de jure, hukum hitam di atas putih, dia itu memiliki agama Hindu atau Buddha atau Konghucu. Tidak boleh mengikuti agama Protestan. Tetapi itu tadi, karena ya begitulah teman-teman kita tetangga gereja ini ya, ingin mencari pengikut sebanyak-banyaknya. Bahkan menurut cerita, menurut kesaksian, ada ibu pendeta kok dia saya kurang paham beliau itu. Bahkan ada satu mahasiswa itu, mohon maaf, yang beragama tetangga, dan sampai sekarang ini mengikuti dia ibadah pada hari Minggu. Bagi saya itu tidak pas itu deh adik-adik sekalian. Menteri Pendidikan menggariskan semua perguruan tinggi
menggariskan bahwa masing-masing agama harus belajar menurut agamanya, bukan berdasarkan agama orang lain. Ini harus dipegang teguh ya. Jadi kalau ada teman-teman kamu yang mau mengikuti kamu, katakanlah sejujurnya bahwa ini hanya khusus untuk Katolik. Baik. Yang berikut kita lihat agama Buddha. Agama Buddha itu berasal dari Gautama Siddhartha Cakyamuni. Ia seorang pangeran yang dibesarkan dan dididik dalam lingkungan agama Hindu di India Utara. Awalnya ketika dia menemukan kepahitan dan penderitaan hidup, beliau bertapa di bawah sebuah pohon yang diberi nama Bodhi. Akhirnya dia memperoleh pencerahan, penerangan atau Bodhi sebagai seorang Buddha, yakni seorang yang telah memperoleh Bodhi, pencerahan, penerangan. Dia mengkhotbahkan jalan baru tersebut guna memperoleh kebebasan dari lingkaran hukum karma samsara atau lingkaran reinkarnasi yang ditentukan oleh perbuatan atau karma masing-masing orang selama hidupnya. Itu luar biasa agama Buddha ya. Jadi kalau bicara dengan agama Buddha, bicara aja masalah soal ini ya. Inilah inti ajaran agama Buddha. Dukkha Satya, Samudaya Satya, Nirodha Satya, Marga Satya. Ya, dikatakan bahwa hidup manusia itu awalnya adalah menderita. Carilah penderitaan itu karena ada keinginan nafsu manusia. Lalu setelah ada keinginan nafsu manusia, berupaya untuk melenyapkannya. Dan jalan untuk melenyapkannya itulah mengantarkan mereka masuk ke dalam nirwana atau sorga bagi pengikut agama Kristiani. Saya sangat mengingat dengan istilah 4 ini ya. Dukkha, Samudaya, Nirodha, Marga Satya. Teman-teman agama Buddha sangat peduli dengan hal ini. Sehingga kalau kalian besok-besok berdialog dengan teman-teman agama Buddha, cukup saja membicarakan masalah ini, langsung nyambung. Lalu mereka akan mengatakan kepadamu, jangan-jangan kamu agama Buddha. Katakan sejujurnya juga, saya agama Katolik, tapi kami mempelajari sekilas tentang agama Buddha. Baik, yang berikut, yang ketiga, kita lewatkan saja agama Islam. Wah, ini pasti semua sudah tahu ya. Ini adalah agama dengan penganutnya yang terbanyak di Indonesia. Di Kota Batam saja lumayan banyak. Setelah agama Islam itu masuk, Kristen, Protestan, dan Katolik itu disatukan. Dia itu nomor urutan 3. Setelah Islam, Buddha, lalu disebutkan Kristen, baik itu Protestan dan Katolik, karena tata hitungannya itu disatukan kita oleh pihak catatan sipil. Lalu mengikuti belakangnya lagi Hindu, Konghucu. Nah, ini luar biasa ya. Agama Buddha di Kota Batam luar biasa hebat, luar biasa banyak. Pak Suwarno, kalau besok-besok adik-adik, saya tidak tahu ya, kalau di komputer ada yang tidak kenal Pak Suwarno. Beliau mengajar di komputer juga kalau saya tidak salah, karena beliau mengambil S2-nya di UIB, Magister Manajemennya di UIB, tetapi S1-nya itu komputer. Anaknya itu tamatan Yosudarso, masih di Yosudarso sekarang anaknya. Dan beliau itu adik-adik sekalian agama Buddha tulen, tetapi sekolahnya adalah TK Katolik, SD Katolik, SMP Katolik, SMU juga Katolik di daerah Jawa Timur. Maka ketika datang ke sini itu tuh pertama kali dia masuk adalah gereja Katolik. Setelah itu baru dia ke Buddha. Nah, lalu dia dinobatkan menjadi tokoh agama Buddha juga. Dan beliau adalah perwakilan teman-teman yang dari agama Buddha untuk di forum kerukunan umat beragama. Lalu kembali kepada agama Islam ya. Agama Islam itu berasal dari bahasa Arab, berarti penyerahan dirinya sepenuh-penuhnya kepada Allah, masuk ke dalam suasana damai, sejahtera,
dan hubungan serasi baik antar sesama manusia maupun antara manusia dengan Allah. Adik-adik sekalian, saya mau mengajak kepada adik-adik semua ya, kalau kalian melihat orang yang membom gereja atau membakar gereja atau kaum teroris atau kaum radikalis, jangan terlalu cepat menyimpulkan bahwa itu adalah pekerjaan agama A, B, C. Mohon jangan salah. Ya, saya mengajarkan kepada kamu untuk berpikir lebih matang, berpikir lebih dewasa. Apalagi sebagai seorang mahasiswa, gunakanlah daya nalarmu itu. Yang melakukan itu adalah pribadinya, bukan lembaga agamanya. Ya, jangan sampai. Saya tidak mau mendengar seperti itu. Di Kota Batam tahun berapa ya, bom tahun berapa ya di Kota Batam itu, sempat itu di Gereja Katolik Bengkong, GKPS Seipanas itu sudah ditaruh bom, tetapi tidak meledak. Kalau saya tidak salah itu tahun 2000 atau 2001 ya, musim bom itu ya. Nah, maka semenjak itulah sampai saat ini setiap kali perayaan keagamaan, baik itu Natal ataupun Paskah, baik itu Idul Fitri atau Raya Nyepi, semua rumah ibadah dijaga oleh aparat kepolisian. Dalam rangka itu tadi. Lalu kalian datang ke gereja, dicek di pintu masuk. Mohon diperingatkan supaya jangan membawa tas yang berisi sekian ribu dolar Amerika atau dolar Singapura ya. Tolong cukup bawa uang kolekte saja ya. Yang gerejanya di Santo Petrus cukup membawa 100.000 atau 50.000. Yang gerejanya di Santo Damian cukup membawa 20.000. Di gereja Kerahiman Ilahi cukup membawa 10.000. Di Asisi Kabil cukup membawa 5.000. Di MBPA dan MAG cukup membawa 2.000 ya. Itulah kalian ya. Nampak kok, nampak sekali ya. Kalau mau melihat ekonomi kita orang Katolik, di mana dia berada di Kota Batam itu sangat kentara. Ya sangat kentara. Caranya dengarkanlah hitungan kolektenya. Kolekte yang paling besar sekota Batam itu ada di Santo Petrus Lubuk Baja. Yang kedua MBPA, tetapi MBPA itu bukan karena memberi lebih seperti di Santo Petrus, tapi karena jumlah umatnya luar biasa banyak, 14.000. Sedangkan di Santo Petrus itu hanya 6.000. Jumlah kolektenya lebih dari 14.000 jemaat ya. Itulah keberadaan ekonomi kita. Nah, oleh karena itu adik-adik sekalian, jangan sampai sekali lagi saya mengharapkan supaya tidak boleh mengklaim bahwa agama ini sama dengan teroris, ini sama dengan kaum radikalis, ini sama dengan pelaku pembunuhan dan seterusnya. Saya sudah memberitahu kepada kamu kemarin, baru-baru ini Menteri Agama datang ke Kota Batam di hadapan semua tokoh agama di Golden Prawn, Bengkong Laut ya itu ya. Beliau dengan tegas mengatakan kepada saudara-saudariku yang beragama Muslim, Anda jangan mengerti jihad secara salah. Jihad itu bukan berarti berkorban untuk menyelamatkan dirimu dan di surga kamu akan dapatkan bidadari. Oh, itu salah. Jihad itu adalah sarana kebersamaan. Tidak boleh mengerti secara fanatik dan sempit. Nah, oleh karena itu dia juga mengajak kami semua, mohon agama lain juga jangan terlalu cepat memvonis bahwa agama A adalah sama dengan penjahat, agama B sama dengan baik, agama C sama dengan liberal, agama D sama dengan tidak berbuat apa-apa. Itu nggak boleh. Pribadi yang harus dilihat, ya. Baik, kita main cepat-cepat saja, ya.
Tauhid nama-nama dan sifat Allah. Islam itu merupakan agama monoteis dengan tekanan yang amat kuat pada Allah yang Maha Besar, Allahu Akbar. Monoteisme Islam ini disebut tauhid dan sedemikian ditekankan sehingga tak ada toleransi sedikit pun terhadap apapun yang dapat mengabulkan keesaan Allah. Maka barang siapa yang mengganggu Allah, dia akan diproses secara tidak adil sekalipun. Sama dengan orang Katolik, adik-adik ya. Untuk orang Flores, hari-harinya itu tidak pernah ke gereja. Tetapi ketika mendengar ada pencemaran tubuh Kristus, wah, yang ada di sarang keberapa pun keluar semua. Karena dia mau mempertahankan agamanya ini. Ya, siapa yang mau mengganggu agama kita, ya kita harus bertindak tegas dong. Nah, syukurlah bahwa di kota Batam ini sampai saat ini belum ada konflik antar agama yang berkepanjangan. Belum. Baru-baru ini peristiwa di Rempang Cate itu ada penolakan pembangunan salah satu gereja Protestan. Dan ormas ini menghadap ke kantor camat untuk menyampaikan bahwa tidak boleh membangun gereja di tempat ini. Lalu kita turun tangan. Saya termasuk di depan waktu itu, berjumpa dengan Camat Galang, berkomunikasi, lalu menemukan titik terang bahwa sesungguhnya tempat ibadah, tempat doa yang kamu pakai itu adalah tidak sah. Karena jumlah jemaat mereka sedikit, maka mereka dianjurkan untuk ke gereja di Batu Aji atau Sagulung. Nah, itu tidak ada konflik yang berkepanjangan. Kalau tidak, adik-adik sekalian, waduh, siapa yang mau melawan orang-orang Batak? Ya, orang-orang Batak itu kalau sangarnya nampak itu garamnya luar biasa, dan itu kita redam setengah mati itu. Saya dengan Eporus HKBP, Pak Pendeta Pendeta Sitorus, saya katakan, Pak Pendeta, tolong redakan teman-teman pendeta supaya jangan sampai emosi jemaat ini tidak bisa dibendung dan puji Tuhan bisa diselamatkan. Ya, oke. Yang berikut, iman Islam. Kesaksian pokok iman Islam dirumuskan dalam kalimat sadat yang terdiri atas 2 kalimat. Nah, menarik sekali ya. Mohon maaf teman-teman Islam kalau saya mengucapkan yang ini salah. Azadu anna la ilaha illallah wa azadu anna Muhammad al-Rasul Allah. Dikatakan bahwa saya bersaksi bahwa hanya ada satu Allah, dan saya pun bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul Allah. Ya, saya agak lidah agak Arab sedikit ya, karena saya belajar agama Islam itu selama 2 tahun ya. Saya tahu sedikit. Ilmu perbandingan agama kita pelajari ketika duduk di bangku kuliah S1. Dan kita waktu itu mendatangkan seorang tokoh NU Sumatera Utara dan memberikan ceramah luar biasa akrab, familiar banget, dan sangat bersahabat ya. Jadi tidak ada rasa jarak di antara kita dengan mereka. Islam mengajarkan bahwa dalam kurun waktu tertentu Allah memberikan wahyunya kepada manusia tertentu dengan perantaraan malaikat Jibril, persis seperti agama Katolik ya. Ingat, Yesus Kristus lahir melalui wartawan dari sorga yang bernama siapa yang mengunjungi Maria? Malaikat Gabriel. Malaikat Gabriel datang menjumpai siapa? Maria. Apa yang dikatakan kepada Maria? Apa yang dikatakan kepada Maria oleh malaikat Gabriel? Hah? Gimana?
Sesungguhnya engkau akan mengandung seorang anak laki-laki dan engkau akan melahirkan dia dan dia akan dinamakan Immanuel, Allah beserta kita. Maria terkejut. Persis ini malaikat Jibril ini, kisah sama saja Al-Quran dengan Islam itu mirip adik-adik sekalian. Saya punya Al-Quran di rumah begini. Saya tadi mau bawa tapi lupa ya, karena saya tadi ada memberi seminar di hotel salah satu sana. Begini ada, sama persis. Dan saat ini adik-adik sekalian, tempat tinggal Maria itu di perbukitan. Di perbukitan. Jadi kalau nanti besok kalian ke Nazaret, Maria itu orang Nazaret ya. Mobil yang kalian tumpangi itu berada di bawah. Lalu kalian berjalan kaki menuju gereja Maria. Gereja Maria namanya. Paling bawah itu tempat Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel, atau teman-teman Islam menyebut Jibril. Lalu lantai 2 itu tempat ibadah. Lantai 3 juga tempat ibadah. Jadi kalau kita masuk lewat pintu depan begini, masuk ke dalam gereja, naik ke lantai 2, lantai 3, turun lagi ke luarnya, lewat lagi pintu keluarnya lagi, bukan lewat pintu masuk. Kali ketiga saya ke Nazaret itu, ada seorang ibu tersesat. Saya tetap ingat ibu ini, luar biasa. Ibu ini orang Jawa. Anak-anaknya itu ada 2 orang dokter di Papua. Ada 1 anaknya juga kalau saya tidak salah polisi ya. Lalu membiayai dia untuk pergi ziarah ke Tanah Suci. Adik-adik sekalian, untuk saat ini yang berangkat ke Tanah Suci itu cukup 30 juta. Jadi kalau yang punya uang 30 juta, tabunglah dari sekarang ya. Kalau sudah ada, tambahkan lagi ya. Kalau belum ada nanti bisa minta sama saya ya, biar kita ke sana nanti ya. Ketika kami naik ke lantai 2, ibu ini di lantai 1, dia berdoa kan menutup mata. Gini. Ketika guide lokal itu sudah mengangkat bendera, dan dalam gereja itu tidak boleh teriak, pakai bisik, Indonesia, Indonesia, Indonesia. Kita cepat-cepat mengikuti dari belakang. Kita mengikuti dari belakang. Naik ke lantai 2, berdoa sebentar. Naik ke lantai 3, berdoa sebentar. Keluar lewat pintu paling atas lagi. Sampai di pintu menuju ke jalan keluar, dicek anggotanya. Ternyata tidak ada ibu ini. Lalu apa yang terjadi? Guide lokal itu mulai kebingungan. Dia turun sampai ke lantai 1, sampai ke pintu masuk, tidak dijumpai ibu ini. Waduh, saya yang adalah juga pastor, yang pendamping rohani mereka, merasa waduh, gawat ibu ini, mau kita umumkan di mana lagi ini? Akhirnya ke tempat parkir itu ada toa. Dan saya sudah mau mengumumkan di toa itu bahwa ada warga negara Indonesia kehilangan arah. Adik-adik sekalian, gereja Maria itu setiap hari dikunjungi minimal 5.000 sampai 8.000 orang setiap hari. Ini sekarang sudah mulai lagi. Karena 2 tahun masa Covid, sekarang sudah mulai lagi. Sebagaimana sudah sampaikan sama kalian, bulan April atau Mei tahun depan saya akan ke sana lagi dan pasti akan banyak berubah. Nah, tiba-tiba kami mendapati bus rombongan Indonesia itu. Kami masuk ke dalam bus, ibu itu duduk manis di dalam bus itu. Waduh, semua menyanyi penuh dengan sukacita. Lalu meminta ibu itu beri kesaksian. Menariknya begini adik-adik. Dia memberi kesaksian, dia mengatakan begini. Rekan-rekan sekalian, saya tadi mendapat petunjuk dari Bunda Maria. Ketika saya keluar melalui pintu masuk, saya bertabrakan dengan orang-orang yang masuk ke gereja. Tapi saya serobot terus.
Lalu saya melihat bus satu lewat. Saya baca di depannya tulis rombongan Indonesia. Saya pukul bus-bus dari belakang itu. Indonesia, Indonesia. Sopirnya keluar, dia bilang, "From Indonesia?" "Yes, I am from Indonesia. Come in please." Ya dia mengerti tidak, pokoknya dia masuk dalam bus ya. Ibu itu ya masuk dalam bus, duduk, menuju ke tempat jemputan kami. Dia mengatakan, "Saya melihat ada pintu terbuka dan saya menjumpai bus saya." Luar biasa ibu itu. Dan saya memberi berkat khusus dan dia memberi saya 1 juta rupiah. Hebat itu ya. Hebat itu. Luar biasa itu ibu itu ya. Dia itu sangat kudus banget. Ya. Dan indahnya adik-adik sekalian, jalan menuju ke gereja Maria ini ada seorang buta. Dia main saksofon. Dia tidak melihat kita, tetapi kalau ketika orang lewat, dia membunyikan saksofon itu berdasarkan lagu kebangsaan. Jadi lewat Indonesia, dia menyanyikan lagu Nyiur Melambai. Lewat orang Filipina, dia menyanyikan lagu Filipina, musiknya itu. Kami bertanya, "Loh, Bapak ini lihat kita dari mana?" Lalu saya bertanya kepada salah satu orang pedagang di sampingnya. Dengan bahasa Indonesia bertanya, dia berjawab, beliau ini punya insting. Dia lewat mencium. Ini ciuman ini bau orang Indonesia. Ini bau orang Filipina. Ini bau orang Vietnam. Ini bau orang Prancis. Ini bau orang Jerman, orang Belanda. Luar biasa hebat ya. Nah, itulah memang beliau luar biasa hebat ya. Oke. Oleh karena itu kembali kepada agama Islam, mereka mengajarkan bahwa Allah memberikan wahyunya kepada manusia tertentu dengan pengendaraan malaikat Jibril ya. Tauhid nama-nama dan sifat Allah adik-adik bisa baca sendiri nanti lewat buku. Iman Islam sudah kita bicarakan bersama. Lalu Arkan Al-Islam nanti bisa bacakan juga. Lalu tasawuf itu mistik dalam Islam. Nah, Sunan Ampel itu pembawa Islam masuk ke Indonesia melalui Surabaya. Ini makalah yang saya tulis ketika saya memberi ceramah di Yogyakarta di hadapan para santriwan dan santriwati kali ya. Dan saya memberikan ini ya, sejarah Islam masuk Indonesia. Dan mereka sangat mengatakan, luar biasa Pak Pastor, sangat mengerti tentang ajaran kami. Thank you very much